Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Halifah Nur Utami, NIM 1814080068 akan menjelaskan hasil presentasi saya tentang penerapan fisika dalam bidang teknologi, yaitu fiber optik pada internet. Pengertian dari fiber optik. Fiber optik itu disebut juga dengan serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sejarah fiber optik. Penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu. Baru sekitar tahun 1930-an para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa langsung dimanfaatkan, namun harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototip serat optik yang sampai sekarang dipakai, yaitu yang terdiri atas gelas inti yang dibungkus oleh segelas lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Jenis-jenis fiber optik itu ada 3. Yang pertama, multimode step index, yang kedua, multimode graded index, dan yang ketiga, single mode step index. Penerapan ilmu fisika pada fiber optik. Kabel fiber optik bekerja dengan tidak mengalirkan listrik, namun cahaya. Listrik yang diperoleh dikonversikan menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antar komputer yang terhubung dalam satu jaringan skala besar. Bahan baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data secara terus-menerus tanpa menghiraukan panjangnya kabel yang digunakan. Laju data dan kecepatan operasi fiber optik sangat tinggi, mencapai 1000 Mbps atau megabyte per second, di mana kecepatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan kabel jaringan twisted pair atau koaksial. Dengan kecepatan cahaya, fiber optik dapat membawa data kemana saja tanpa kehilangan tenaganya dan juga tidak terlalu membutuhkan penguat sinyal. Pada fiber optik ini terdapat hukum Snellius. Secara sederhana, peristiwa pembiasan dapat dijabarkan dalam satu hukum yang dinamakan sebagai hukum pembiasan atau hukum Snellius, yang bunyinya adalah sebagaimana berikut. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datang. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Bila ternyata sinar datang mendekati garis normal, maka sinar tersebut tidak akan mengalami pembiasan. Bisa ibu dan teman-teman lihat pada gambar di samping. Keunggulan fiber optik itu ada beberapa keunggulannya, yaitu yang pertama, lebar bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar. Kedua, bentuk yang sangat kecil dan murah. Ketiga, tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. Yang keempat, isyarat dan kabel terjamin keamanannya. Yang kelima, substan sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulang. Adapun kelemahan fiber optik itu adalah yaitu dengan yang pertama, biaya yang mahal untuk peralatannya, sulit membuat terminal pada kabel serat. Yang ketiga, penyambungan serat halus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi. Keempat, bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Yang kelima, selain merupakan keuntungannya, sifatnya tidak menghantarkan listrik juga merupakan kelemahannya, karena mesti memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. Daftar pustakanya bisa teman-teman lihat pada layar di HP-nya. Terima kasih, saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.